Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Taib, gimana kemarin sudah Hilal sudah ini sudah paham materinya? Taib. Sebelumnya kita sudah membahas masalah al-ilal ya, bahwa al-ilal dalam as-sarf adalah proses al-aridah, kejadian tertentu yang terjadi pada biniyah al-kalimah yang melibatkan huruf illat, alif, waw, dan ya. Al-ilal adalah taghyirun yatra'u ala ahadil hurufil illah. Bahwa ilal adalah perubahan yang terjadi pada salah satu dari huruf-huruf illah, yaitu alif, waw, dan ya. Taib. Ilal, atau kita sudah sebutkan bahwa pembahasan kita seputar masalah ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama adalah al-ilal, yang kedua apa? Al-ilal, yang kedua al-ibdal, dan yang ketiga al-qalbul makani. Al-qalbul makani. 6. Al-ilal ada 3, ada ilal qalbin, kemudian ilal naql, dan ilal hazf. Ilal qalb, ilal naql, dan ilal hazf. Baik, apa ya, kita ngulang aja sedikit ya. Biar semakin ini, karena ilal memang ada materi yang ini. Kita bahas. Baik, al-ilal. Jadi al-ilal sekali lagi adalah kondisi pada biniyah al-kalimah yang melibatkan huruf illat yang 3. Salah satu dari huruf illat yang ketiga yaitu alif, waw, dan ya. 6, alif, waw, dan ya. Di mana ilal ada 3, ada ilal qalb. Ilal yang berupa al-qalb. Apa kemarin? Al-qalb adalah perubahan huruf ya, dari satu huruf ke huruf yang lain, di mana ini masih seputar huruf illat, yakni alif, waw menjadi alif, atau ya menjadi alif ya. Waw dalam kalimah ya, dia merupakan huruf asal tapi dia berubah jadi alif, demikian pula ya, dan ini ada kaidahnya ilal qalb. Kemudian yang kedua ilal naql. Naql artinya perpindahan, dipindahkan. Yang dimaksud ilal naql adalah perpindahan harokat. Perpindahan harokat dari huruf illah kepada huruf sahih yang ada sebelumnya. Akan diterangkan juga nanti. Ilal naql adalah naqlul harokah. Dipindahkannya harokat, ya, dipindahkannya harokat. Harokatnya siapa? Harokat huruf illah. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke huruf sebelumnya. Sebagaimana yang akan datang nanti. Kemudian yang ketiga ada ilal hazf. Ilal yang berupa hazf, penghilangan, yakni penghilangan huruf illah. Jadi sekali lagi ilal ini dengan ketiga macam bentuknya hanya melibatkan 3 huruf illat saja. Makanya dikatakan ilal, karena hanya berkenaan dengan huruf illat yang 3, alif, waw, dan ya. Tapi yang pertama ilal qalb. Ilal qalb definisinya di situ ayyubdila atau ayyubdala harful illati bi harfi illatin akhar. Ayyubdala harfu illatin bi harfi illatin akhar. Digantinya, ya, digantinya yubdala. Digantinya satu huruf illah, ya, digantinya suatu huruf illah bi harfi illatin akhar. Diganti menjadi huruf illah yang lain. Ya, kita sudah sebutkan bahwa dalam masalah ini huruf terbagi menjadi 2, ada huruf illat sama huruf sahih. Huruf sahih ya semua huruf hijaiyah selain dari alif, waw, dan ya. Jadi ilal qalb adalah digantinya atau digantinya satu huruf illah menjadi huruf illat yang lain. Jadi bukan dirubah menjadi huruf sahih, enggak. Alif diganti jadi mim misalnya, enggak. Ya. Waw diganti jadi lam misalnya, tidak. Tapi ini hanya mengganti satu huruf illat menjadi huruf illat yang lain. Ini juga dinamakan ibdal. Ini nama lainnya ibdal. Nanti akan kita sebutkan ibdal lebih luas lagi. Nah. Type ini ilal qalb. Contoh atau sebelumnya kaidahnya. Ilal qalb. Jadi kaidah ini fungsinya
kalau kita mendapati kaidah ini dalam suatu kalimat, kalau kita mendapati kaidah ini pada suatu kalimat, maka kita terapkan i'lal ini pada kalimat tersebut. Makanya harus tafattun, harus perhatikan betul ketika mendapatkan huruf illah di suatu kata, maka ingat baik-baik illatnya. Apakah ada illat di situ atau tidak? Kalau ada illat di situ, maka di'ilal namanya. Baik, kaidahnya dalam masalah ini, ya, kaidahnya dalam masalah ini adalah apa? Setiap huruf waw dan ya, ini kaidahnya, huruf waw dan ya, kalau dia berharokat, huruf waw dan ya, kalau dia berharokat dan sebelumnya fathah, huruf sebelumnya adalah fathah, maka waw dan ya-nya dirubah menjadi apa? Dirubah menjadi alif. Saya ulangi kaidahnya, waw dan ya, kalau dia berharokat, waw atau ya, kalau dia berharokat, ya, dan sebelumnya adalah apa? Sebelumnya adalah huruf yang berharokat fathah. Waw atau ya berharokat, terserah harakatnya apa? Harakatnya dhamma, fathah, kasrah, terserah. Untuk harakatnya waw dan ya tidak diperhatikan. Yang penting berharokat, yang penting bukan sukun. Baik, yang penting wawnya berharokat, ya-nya berharokat. Yang penting itu adalah apa? Sebelumnya harus fathah. Sebelumnya fathah. Nah, kalau mendapati keadaan seperti ini, kita mendapati huruf waw di suatu kalimat, huruf ya suatu kalimat, kemudian dia berharokat dan sebelumnya fathah, maka waw atau ya-nya harus dirubah menjadi apa? Menjadi alif. Ya. Taib. Contoh. Qala. Dari mana asalnya qala? Nah, qala ini nah, masalan qala. Ada penghapus ya? Ada. Awas. Bentar. Nah, qala, ya, kita sebutkan kemarin qala ini apa namanya? Asalnya adalah apa? Dia berasal dari kata apa? Qawala. Dari mana kita tahu asalnya qawala? Di tasrif. Baik, tasrif. Apa mudhari'nya? Ya, yaqulu. Apa masdarnya? Qaulan. Baik. Kalau kita merujuk kepada mazhabnya Basriin, yang menjadi kata dasar itu apa? Masdar. Lihat aja, kembalikan ke masdar. Oh, masdarnya qala qaulan. Berarti asal alif adalah apa? Waw. Kita lihat, ya. Qawala. Baik, qawala. Waw huruf illat. Jelas ya? Huruf illat. Kemudian dia berapa? Dia berharokat. Dia berharokat. Sebelumnya huruf apa? Qaf. Apa harokatnya? Fathah. Maka terdapat ilal di situ. Ya, terdapat ilal di situ. Karena itulah apa? Waw dirubah menjadi apa? Menjadi alif. Qawala menjadi qala. Ya. Qawala menjadi qala. Nah, ketika kita mau membentuk wazan qala, apa wazannya qala? Cara membuat wazannya qala adalah dikembalikan ke asal. Apa asalnya? Qawala. Nah, berarti qawala apa wazannya? Fa'ala. Jelas sampai sini? Kita tidak bisa membentuk wazan dari qala. Qala apa wazannya qala? Ya kan? Apa wazannya qala? Baik, dikembalikan ke asal dulu. Dikembalikan ke asal dulu. Jelas sampai sini? Dikembalikan ke asal, oh ternyata alif asalnya adalah waw. Kalau begitu qala asalnya adalah qawala. Dan qawala wazannya adalah fa'ala. Wazannya adalah fa'ala. Ya, maka qawala berubah tasbahu qala. Berubah jadi apa? Berubah jadi qala. Kenapa? Kaidahnya tadi waw berharokat. Sebelumnya fathah. Terserah sebelumnya itu huruf apa. Pokoknya harokatnya fathah. Maka wawnya berubah jadi alif. Paham ya? Antum sebenarnya semua sudah ada di buku semua, tinggal antum apa namanya? Ngikutin saja. Contoh yang kedua, apa? Ba'ah. Apa artinya ba'ah? Membeli atau menjual. Bisa keduanya, tapi asalnya ba'ah menjual. Kalau membeli kan ishtara. Baik? Nah, ba'ah kata disebutkan terbalik. Asalnya adalah apa? Baya'ah. Dari mana kita tahu? Tasrif. Apa ba'ah mudhari'nya?
yabi'u. Masdarnya bai'an. Baik. Kalau gitu aslinya adalah ya. Kita lihat baya'a. Ya harokatnya apa? Apa ya huruf illat dan dia berharokat. Terserah harokatnya apa. Kebetulan di sini fathah. Sebelumnya huruf ba, nggak penting hurufnya apa. Yang penting harokatnya. Apa harokatnya? Fathah. Nah, maka terkena ilal. Jelas ya, memenuhi syarat. Maka jadilah baya'a menjadi ba, di mana ya kita rubah jadi alif. Kita rubah menjadi apa? Menjadi alif. Kenapa dirubah jadi alif? Hah? Kenapa berubah jadi alif? Karena ya-nya huruf illah berharokat dan sebelumnya fathah. Makanya terkena ilal. Dibaca ba'a. Dibaca ba'a. Jelas? Iya. Contoh lain. Roma. Roma. Apa artinya Roma? Roma melempar. Nah, Roma ini bukan aslinya. Apa mudaranya Roma? Yarmi. Pakai ya. Taib. Masdarnya romyan. Berarti asalnya apa? Ya. Maka asalnya Romaya. Romaya. Ya berharokat. Dia huruf illat berharokat sebelumnya apa? Fathah. Maka ya berubah jadi alif. Dibaca Roma. Jelas? Dibaca Roma. Lain. Ini begini aja nih. Da'a. Taib, da'a. Apa artinya da'a? Da'a, memanggil ya, meminta ya, da'a memanggil, mengajak. Mudhari'nya yad'u. Masdarnya dakwatan. Taib. Berarti asalnya ini apa? Kelihatan kan? Kelihatan masdarnya. Rubah ke masdar. Berarti asal da'a adalah da'awa. Apa wazannya da'a? Nggak bisa. Dikembalikan ke asal dulu untuk cari wazannya. Oh, asalnya da'awa. Waw huruf illat. Dia berharokat. Sebelumnya ain fathah. Terpenuhi kaidah. Maka dia rubah jadi alif. Dikatakan da'a. Maka wazan da'a adalah fa'alah. Da'awa asalnya. 6. Ya. Baya'a tasbahu ba'a. Baya'a berubah jadi ba'a. Kemudian disebutkan di situ indama nazinu qala wa ba'a wa kullu kalimatin waqa'a fiha idalu qalb fa innana nazinuha bihasbil asli qabla al qalb. Kata beliau, kata penulis di sini, indama, ketika kita menimbang, membuat wazan qala dan ba'a, ya, bagaimana caranya kita buat wazannya qala dengan ba'a? Kata beliau, apa? Wa kullu kalimatin, dan semua kata-kata yang terjadi padanya ilal qalb, bukan hanya qala dengan ba'a, semuanya kayak ini Roma, da'a. Cara membuat wazannya bagaimana? Fa innana nazinuha. Kita menimbangnya, membuat wazannya bihasbil asal, sesuai dengan asalnya. Baik? Qablal qalb, sebelum terjadi perubahan, dikembalikan ke asal. Qala asalnya qawala, itu yang dibikin wazannya. Baik? Ba'a asalnya baya'a, Roma asalnya romaya, da'a asalnya da'awa. Nah, itu yang dibikin wazan. Jadi cara menimbang membuat wazannya adalah di bihasbi, sesuai dengan al-asal, asalnya.
Qabla al-qalb, sebelum terjadinya apa? Al-qalb. Jelas sampai sini? Ilal qalb. Kaidahnya, walaupun kaidah ini, perhatikan ini kaidahnya, ada nanti syarat-syaratnya disebutkan, akan ada syarat-syaratnya, tapi nanti di kitab-kitab sorof lanjutan, tapi intinya kaidahnya seperti itu. Ada huruf waw, huruf ya, berharokat. Sebelumnya, fathah, maka waw dan ya-nya dirubah jadi alif. Baik, dirubah jadi alif. Berikutnya. Nah, perhatikan bagi antum, makanya ketika dapatkan alif di fi'il madi, mau di ain fi'ilnya atau lam fi'ilnya, sudah. Kemungkinan dia itu apa? Dia itu perubahan. Asalnya bukan alif. Jelas sampai sini? Asalnya bukan alif. Kenapa? Karena alif bisa berharokat atau tidak? Tidak bisa. Bagaimana cara dibikin wazan? Jelas sampai sini? Iya. 6. Taib, sudah sampai sini? Yang kedua adalah ilal naqal. Ilal naqal. Apa tadi naqal artinya? Perpindahan. Apa perpindahan? Apa yang dipindahkan? Harokat apa? Harokatnya siapa yang apa yang dipindahkan? Oh iya, harokatnya huruf illat. Dipindahkan kemana? Ke huruf sebelumnya. Ke huruf sebelumnya. Tepatnya ke huruf sahih sebelumnya. Definisinya ilal naqal adalah antang qala. Antang qala harokata harfil illah. Afwan, antang qula. Iya. Antang qula harokata harfil illah. Antang qula harokata harfil illah. Engkau menukil, yakni memindahkan harokatnya huruf illah ilal harfil ladzi qablahu, ke huruf sebelumnya. Ke huruf sebelumnya. Taib. Ini ilal naqal. Antang qula, engkau memindahkan, menukil harokat harfil illah ilal harfil ladzi qablahu, ke huruf sebelumnya. Ke huruf sebelumnya. Taib. Kaidahnya, kita katakan kalau ada huruf illat. Kalau ada huruf illat berharokat. Ada huruf illat berharokat. Sebelumnya adalah huruf apa? Huruf asli, huruf sohi. Huruf sohi. Sebelumnya adalah huruf sohi yang harokatnya apa? Sukun. Maka ditukar harokatnya. Kaidahnya, kalau ada huruf illat, dia berharokat. Huruf illat berharokat. Sebelumnya adalah huruf sohih. Yani bukan huruf illat. Sebelumnya adalah huruf sohih yang sukun. Huruf sohih tapi sukun. Maka kita tukar harokatnya. Harokat sukun yang ada pada huruf sohih dipindahkan ke huruf illah. Jelas ya? Sukun yang ada pada huruf sohih dipindahkan ke huruf illah. Dan harokat yang ada pada huruf illah dipindahkan ke belakang ke huruf sohih. Baik. Contoh. Qala yaqulu. Sudah jelas ya? Ini gara-gara tisu aja kan? Udah hilang. Awas. Iya. Contoh. Qala. Mudhari'nya yaqulu. Baik. Qala tadi wazannya apa? Fa'ala. Kembali ke qawala ya kan? Apa fa'ala mudhari'nya? Dalam hal ini yaf'ulu. Di dhamma ainnya. Yaf'ulu. Kita lihat iya. Kita kembalikan ke asal. Ketika dibaca yaf'ulu,
Berarti qala menjadi yaqwulu. Yaqwulu. Taib? Yaqwulu. Jadi qala mudhari'nya adalah yaqwulu, qafnya disukun. Karena mengikuti wazan yaf'ulu, yaqwulu. Jelas ya? Yaf'ulu, yaqwulu. Wazannya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ada waw di satu kata. Nah, potensi ilal. Karena perhatikan, setiap kali ada huruf ilal di satu kata, potensi ilal itu ada. Tinggal lihat apakah sesuai kaidah atau tidak, kan begitu. Ada waw di tengah-tengah, yaqulu. Taib. Ada waw, berpotensi ilal. Berpotensi terjadi ilal. Kita lihat apa harokatnya waw. Kita lihat apakah waw berharokat? Taib, berharokat. Berharokat. Sebelumnya dia berharokat karena tersukun. Kalau dia berharokat, ya, lantas fathah, berarti dia kenanya apa? Ilal qalb tadi. Kalau dia harokat dan dia fathah, maka tadi kena ilal qalb. Tapi sekarang di sini sebelumnya harokatnya sukun. Maka kita katakan, oh ini yang kena adalah kaidahnya ilal nakal. Maka sukun pada qaf dan dhammah pada waw ditukar posisinya sehingga jadilah apa? Yaqulu. Asalnya yaqulu. Yaqulu menjadi yaqulu. Kalau ditanyakan, kalau kita mau membentuk wazan, wazan yang mana yang kita pakai? Setelah berubah, setelah ilal atau sebelum ilal? Sebelum ilal. Makanya dikatakan itu indama nazinu yaqulu, ketika kita menimbang yaqulu wa misluha dan semisalnya, ya, dari kata-kata yang terdapat padanya ilal nakal, fa innana nazinuha, maka kita menimbangnya bi'tibaril asal qabla nakal. Dari sudut pandang apanya? Yang kita timbang adalah apa? Bentuk asalnya, aslinya sebelum terjadi apa? Perubahan perpindahan harokat. Maka kalau ada yang bertanya, kok yaqulu wazannya yaf'ulu? Kan jelas sekali beda kan? Yaqulu kok wazannya yaf'ulu? Ya-nya oke sama, tapi qafnya dhamma di sini sukun. Ya kan? Kemudian wawnya sukun tapi di sini ainnya dhamma. Kok bisa yaqulu diwazankan yaf'ulu? Kita katakan iya, tapi yang diwazankan adalah aslinya. Adapun yaqulu itu adalah kondisi setelah perubahan, bukan itu yang diambil wazannya. Yang dibikinkan wazan adalah kata aslinya sebelum mengalami ilal. Sebelum mengalami ilal. Baik. Nah, ini ilal nakal. Contoh lain. Saro. Wazannya yasiru. Saro yasiru. Saro wazannya apa? Apa asalnya saro? Sayaro. Berarti fa'ala. Apa wazannya fa'ala di sini dalam hal ini? Yaf'ilu. Kita mau ini ya, kita kan sudah tahu ya wazannya yaf'ilu, cuman kita mau tahu dari mana bisa seperti itu. Taib. Sekarang kalau saro adalah wazannya fa'ala karena asalnya adalah sayaro, maka yaf'ilu seharusnya dibaca apa ini? Yasyiru. Yaf'ilu yasyiru. Ya kan? Yaf'ilu yasyiru. Ya, yasyiru. Itu asalnya. Taib. Kemudian kita lihat, oh ada ya. Ada ya dia, berarti potensi ilal. Sekarang kita lihat, ya-nya berharokat. Taib, berharokat. Dan tidak penting harokatnya apa, pokoknya berharokat. Lihat huruf sebelumnya, berharokat atau sukun? Oh sukun, sudah langsung kena nakal. Langsung kena ilal nakal. Kalau dia berharokat, berarti nakal tidak mungkin. Karena nakal syaratnya sebelumnya harus sukun. Berarti tidak mungkin nakal. Tinggal dilihat, kalau dia fathah, berarti dia kena qalb. Kan begitu ya? Taib. Maka di sini ya huruf illa berharokat sebelumnya adalah apa? Afwan, saya lupa tambih. Sebelumnya harus huruf sahih yang sukun. Tidak boleh huruf illa juga. Ya, harus huruf sahih. Lupa saya tambih tadi. Ya, qafnya kan huruf sahih. Sin huruf sahih. Tidak boleh huruf illat. Kapan huruf illat di belakangnya? Jelas? Maka tidak berlaku ini ilal nakal.
Jelas? Tidak kena ilal nakal. Misalnya ya tapi sebelumnya waw misalnya. Ya sebelumnya ya misalnya. Tidak berlaku. Jelas sampai sini? Baik. Kita lihat ketika ya berharokat dan sebelumnya adalah huruf sahih yang sukun, maka harokatnya di apa? Ditukar menjadi nah yasiru. Asalnya yasiru menjadi yasiru. Dan yang yang dibuatkan wazan adalah asal sebelum berubah, yaitu yasiru itu asalnya, yasiru. Maka yasiru wazannya adalah yaf'ilu. Yasiru wazannya adalah ya yaf'ilu. Ya kalau ada yang bertanya, kok yasiru wazannya yaf'ilu? Padahal fa fiilnya kan sin. Di sana sukun, di sini kasrah. Ain fiilnya kan ya, tapi ainnya kasrah di sini sukun. Kok bisa yasiru wazannya yaf'ilu? Kita katakan bukan ini memang, tapi yang diwazankan adalah asalnya. Dia jadi begini karena ada proses ilal nakal. Ada proses ilal nakal. Jadi asalnya yasyiru. Yasyiru. Baik. Contoh lain misalnya Yazid, zada, yazidu. Persis sama seperti ini. Zada, yazidu. Apa asalnya yazidu? Yazidu. Yaf'ilu sama. Yazidu. Ya. Berubah apa? Ditukar harokatnya. Nakal harokatnya menjadi yazidu. Taib. Taib. Sekarang qawiyya. Apa fi'il mudhari'nya qawiyah? Atau sebelumnya? Ini kena ilal enggak? Apa? Qawiyya. Ini apa? Ya atau alif? Ya. Berarti dia bukan hasil perubahan. Ya, untuk sementara yang kita tahu ya. Bukan perubahan. Taib. Dia huruf illat. Sebelumnya apa? Dia berharokat. Sebelumnya apa? Huruf illat juga. Kan tidak penting kan? Apakah dia berharokat fathah? Tidak. Makanya ini bukan dari apa? Bukan dari alif ini. Bukan perubahan. Tidak kena. Kan begitu ya? Ya makanya kawi tetap seperti itu. Walaupun dua huruf ilatnya. Ya, tidak ada proses ilat di sini. Tidak ada proses ilal di sini. Tidak ada kaidah yang kena. Maka kita katakan kawi ini asli semua. Jelas? Hmm. Taib. Makanya kawi ya yakwi. Mudaranya. Taib. Hmm. Sudah, ini selesai ilal nakal. Jadi perpindahan apa? Perpindahan harokat huruf illat ke huruf sohih sebelumnya. Dengan catatan huruf sohihnya sukun. Jadi ditukar harokatnya, dinakal. Yang ketiga adalah i'lalu hazf. I'lal hazf. Kalau nomor itu ya, nomor 3 seharusnya. Bukan nomor 2. Nomor 2 sudah. I'lalu hazf. I'lal yang berupa penghilangan. Apa itu ilal hazf? Kata beliau disebutkan di sini ayyuhdzafa harfun min hurufil illah. Dihilangkan huruf illatnya atau dihilangkan salah satu huruf dari huruf-huruf illat. Baik. Sudah? 6. Contoh. Kaidahnya dulu, kaidah.
kaidahnya, kalau bertemu dua sukun, yakni ada dua huruf yang bertemu dan dua-duanya sukun. Ada dua huruf yang bertemu, dua-duanya sukun. Di mana salah satunya adalah huruf illat, salah satunya huruf illat, maka huruf illatnya dihilangkan. Baik. Jadi saya ulangi, ketika ada dua huruf, dua-duanya sukun, ketemu dia, ketemu dua sukun, di mana salah satunya adalah huruf illat, maka huruf illatnya dihilangkan. 6. Contoh. Masalan, qala, yaqulu, apa? Kul. Nah, kita sudah tahu kul amarnya, tapi kenapa bisa jadi kul? Dan apa wazannya kul? Qala apa tadi wazannya? Fa'ala, yaqulu, yaf'ulu. Baik. Berikutnya amarnya, cara merubah mudore menjadi amar, perhatikan. Cara merubah mudore menjadi amar itu dihilangkan dulu huruf mudoroahnya nih. Ana itu di depan. Sudah belajar itu kan? Hah? Sudah kan? Ana itu di depan fi'il mudore. Alif, nun, ya, dan ta. Oh, sebentar. Apaan, sebentar. Baik. Cara membuat mudore menjadi madhi adalah apa? Pertama hilangkan huruf mudoroahnya. Kan ini ya-nya bisa berubah kan? Yaf'ulu, af'ulu, taf'ulu, ya. Itu namanya mudoroah. Nah itu di depan. Hilangkan dulu mudoroahnya. Nah, kita begini cara jadi. Yaf'ulu. Hilangkan mudoroahnya. Jadi apa? Ini sukun, ikuti saja sukun. Baik? Ya kan? Nah, untuk fil amar akhirannya harus sukun dia. Untuk fil amar akhirannya harus jazm, sukun. Antum belum belajar di nahwu nanti insyaallah. Nah, jadinya apa ini bacanya? Ul. Enggak bisa dibaca kan? Enggak bisa dibaca, didatangkan apa? Hamzah wasal. Di mana hamzah wasal harokatnya mengikuti ain fiil, yaitu apa? Uf'ul. Dalam hal ini mengikuti ain fiilnya, yaitu apa? Uf'ul. Sudah sampai sini? Sudah? Taib. Sekarang kalau kita sudah mengetahui bahwasanya wazan fiil amar fa'ala yaf'ulu adalah uf'ul, sekarang kita terapkan uf'ul ke yaqulu tadi. Ya, bagaimana? Mana fa fiilnya? Fa fiilnya gimana? Qaf. Ainnya waw. Lam fiilnya lam. Jadinya apa? Wul. Ada kan? Iya. Uf'ul, ukwul. Uf'ul, ukwul. Jelas? Uf'ul, ukwul. Sekarang coba lihat ukwul. Ada ilal nggak di situ? Sekarang kita lihat wawunya.
Fokus ke waw karena dia huruf illah. Wawnya apa harokatnya? Dia berharokat atau sukun? Berharokat. Taib, berharokat. Sebelumnya huruf sahih sukun. Berarti kena kaidah apa? Nakal yang tadi. Huruf illat berharokat, sebelumnya huruf sahih sukun, maka kena nakal. Berarti apa? Harokat ini ditukar sama harokatnya ini. Jadinya apa? Ukul. Ukul. Jadinya ukul. Alif, qaf, waw, lam. Alif di dhamma, qaf di dhamma, waw sukun, lam sukun. Ukul. Sudah? Sampai sini jelas? Diikuti dulu alurnya, jangan ditulis dulu. Nah, sekarang huruf pertama sudah berharokat. Kul, qaf di dhamma sudah berharokat karena sudah ditukar kan? Kalau begitu kita tidak butuh apa? Tidak butuh hamzah, dihilangkan hamzanya. Kenapa? Karena sudah berharokat. Dia kan tadi hamzah didatangkan karena tidak bisa dibaca. Sekarang ketika harokat sudah ditukar, ukul menjadi ukul. Taib, qafnya sudah dhammah. Berarti sudah bisa dibaca. Maka tidak perlu lagi apa? Hamzah wasal. Nah, sekarang kita lihat. Kul, waw dengan lam ketemu dan dua-duanya sukun. Wawnya sukun gara-gara ditukar harokatnya ilal nakal, dan lam sukun karena dari sananya, yakni fi'il amr harus sukun terakhirnya. Fi'il amr harus sukun. Ya, wawnya sukun gara-gara ilal nakal, sementara lamnya sukun karena asalnya seperti itu. Ketemu dua sukun, waw sama lam sama-sama sukun. Apa kaidahnya? Nah, ketika dua sukun ketemu dan salah satunya adalah huruf illat, maka huruf illat dibuang. Maka jadilah qul. Maka jadilah qul. Taib. Nah, kemudian wazan yang dipakai, bagaimana caranya menimbang wazannya? Wazan yang dipakai adalah yang ditimbang, yang dijadikan wazan adalah yang setelah berubah, bukan sebelumnya. Beda tadi kalau ilal qalb sama ilal naql, yang dijadikan wazan apa? Sebelum berubah. Nah, kalau ilal hadfu ini yang dijadikan wazan adalah apa? Setelah berubah. Maka kul apa wazannya? Kul wazannya full. Karena qaf itu adalah fa fiil dan lam adalah lam fiil. Ainnya hilang. Ainnya ini nih, waw ini yang hilang. Baik? Nah, maka kul wazannya adalah full. Kul wazannya adalah full. Sudah? 6. Sebentar. Nah, contoh yang kedua. Contoh yang kedua, disebutkan di situ apa? Da'a. Nah, da'a. Da'a. Apa wazannya da'a tadi? Fa'ala juga kan? Asalnya apa? Da'awah. Asalnya kan dakwah ya kan? Dakwah. Da'a wazannya fa'ala. Dereknya da'a yad'u. Yad'u. Apa ini? Wazannya yad'u? Yaf'ulu. Taib.
Yaf'ulu. Apa wazannya yaf'ul tadi? Uf'ul. Nah, sekarang kita terapkan. Yad'u menjadi apa? Pertama hilangkan huruf mudharaahnya. Baik. Tambahkan alif karena di sini sukun kan? Sukun kan? Ya, maka ini apa? Sudah. Jelas ya? Nah, nanti akan dipelajari di nahwu. Kalau fi'il mudhari, huruf terakhirnya adalah huruf illat. Huruf terakhirnya adalah huruf illat, namanya fi'il mudhari mu'tal akhir. Ya, ini huruf mudhari yang terakhirnya huruf illat. Ketika dia jadi amr, maka huruf illatnya dihilangkan. Kalau tadi ini disukun, ini dihilangkan. Ini kenapa disukun huruf terakhirnya? Karena bukan huruf illat. Ya, bukan huruf illat. Ud'u karena terakhirnya adalah yad'u karena terakhirnya adalah huruf illat, maka ketika dirubah jadi mudhari, huruf illatnya dibuang. Kalau bukan huruf illat, maka dia disukun. Mengikuti apa? Asalnya ul. Ya kan? Nah, karena dia huruf illat, maka wawunya dibuang. Menjadi apa? Ud'u. Maka fi'il mudhari dari da'a adalah ud'u. Baik, kalau begitu apa wazannya? Ud'u. Hah? Uf'u. Apa yang hilang? Lam fi'il. Baik. Maka ud'u wazannya adalah untuk di sini ya, untuk kalimat ini ya. Karena kalau normalnya fa'ala yaf'ulu uf'ul ya. Kalau kita berbicara mengenai da'a yad'u ud'u, apa wazannya ud'u? Uf'u. Nah, lamnya hilang. Yang dibuat wazan adalah setelah berubah, bukan sebelum berubah. Maka ud'u wazannya adalah uf'u. Wazannya adalah uf'u. Ya. Jelas sampai sini? Baik. Kita lihat di bawah. Maka untuk apa namanya? Indama nazinu qul wa ud'u, ketika kita membuat wazan qul sama ud'u, wa kullu kalimatin waqa'a fiha ilal qalb, dan semua kata yang terjadi padanya ilal qalb, fa innana nahdhifu ma yuqabilul harfas saqit. Maka kita hilangkan huruf wazan yang apa? Penggantinya pada huruf asli dari mizan sorfi. Jelas ya? Yani intinya kita timbang sesuai dengan apa? Setelah berubah. Contoh ketiga, apa itu? Waqo. Waqo. Lihat. Waqo. Alif. Alif terakhirnya. Berarti apa ini? Kena ilal apa? Ilal qalb. Apa asalnya waqo? Waqoya. Waqoya. Waqoyaki. Wiqoyatan. Kan ya. Baik. Berarti asalnya alif itu apa? Ya. Cuman karena dia berharokat dan sebelumnya fathah, maka dirubah jadi alif. Paham kan? Itu ilal apa? Qalb. Jadi waqo asalnya adalah waqoya. Baik. Apa mudhari'nya? Waqo. Yaqi. Waqo yaqi. Ini juga sebenarnya ada pembahasan lain. Kita dulu, waqa apa wazannya waqa? Fa'ala. Wazannya yaf'ilu. Berarti kalau di sini apa? Yauqi. Gitu kan? Yauqi. Ya, yaf'ilu yauqiyu. Gitu kan asalnya gitu ya? Yauqiyu. Cuman kan karena dia huruf illat enggak ada harokatnya. Lah, muqaddar. Maka yaf'ilu yauqi. Jelas sampai sini? Taib? Asalnya begitu. Paham? Ya, karena kalau cuman nanti kita akan pelajari, saya tidak mau bahas dulu ilat-ilat yang lain ya. Ini yang jelas berubah menjadi yaqi, yaitu wawnya dihilangkan. Nanti kita bahas. Jelas? Saya cuma ingin enggak, kalau saya teruskan langsung waqo jadi yaqi, kok yaqi wazannya yaf'ilu. Enggak, asalnya yaqwiyu. Memang yaf'ilu asalnya.
Jelas ya? Tapi nanti kita bahas kenapa yauki bisa berubah jadi yaki. Wawunya dihilangkan. Jelas sampai sini? Hah? Nanti kita pelajari itu. Kita masih ilalin dulu. Paham? Maka wako jadi apa? Apa wazannya yaf'ilu? If'il. Taib, berarti apa? Apa ini? Hah? Apa? Fa-nya mana fa-nya? Wow. Kan wow kan? Cuma karena terjadi dia hilangkan. Taib, berarti iu, ki. Udah sampai sini? Iya. Nah, jelas sampai sini. Iu, ki. Taib. Kemudian ingat dia huruf ilat. Huruf ilat jadi apa kalau mudhari'? Dihapus. Teruskan dulu. Ini tidak dibutuhkan. Sukun dihilangkan juga. Taib. Maka menjadi apa? Fi. Ya. Kenapa dihilangkan? Nanti kita akan jelaskan nanti. Jelas ya? Kita jelaskan nanti. Kenapa dia seperti itu? Paham? Sekarang jadi seperti modelnya ya. Asalnya ini yauki. Ya, dihilangkan apanya? Huruf mudharanya waw sukun. Waw sukun. 6. Kemudian apa? Diganti dengan hamzah wasal. Nanti akan ada proses kita akan terangkan. Untuk ya yang terakhir dihilangkan apanya? Dihilangkan huruf illat. Ya, dikarenakan fi'il amr, kalau fi'il mudhari'nya namanya mu'tal akhir, fi'il mudhari' huruf terakhirnya adalah alif atau ya, maka ketika dia di amr dihilangkan. Jelas ya, dihilangkan. 6. Udah ya? Kalau mau simpelnya begini saja. Biar antum ini. Nah, gini aja dah. Sekarang kita ambil yaki. Kita ambil ini, sudah. Sudah? Asalnya kan yauqi, berubah jadi apa? Yaki. Baik. Yaki. Ya-nya ini ya apa namanya? Ya mudharaah. Cara merubah jadi fi'il amr, langkah pertama apa? Hilangkan huruf mudharaah. Jadinya ki. Baik. Terus apa lagi? Hilangkan lagi huruf ya-nya karena huruf illat. Sudah. Jelas ya? Iya. Jangan dulu pikirkan ini. Yauk ini saya cuma untuk ini ya. Biar antum tidak tambah pusing lah. Itu dulu. Saya cuma jangan sampai antum bertanya kok yaki wazannya yaf'ilu. Kita katakan apa? Asalnya yauki. Itu asalnya. Tapi terjadi ilal, nanti kita akan sebutkan berubah jadi apa? Yaki. Nah, yaki ini yang kemudian dirubah jadi amar. Langkah pertama hilangkan ya mudharaah. Langkah kedua hilangkan huruf ilat. Jadilah apa? Ki. Makanya fi'il amar dari waqa yaqi ki. Ki ini fa ain atau lam fi'il? Fa. Maka ki wazannya adalah fi. Itu saja. Jadi untuk waqa yaqi ki wazannya adalah fa'ala yaf'ilu fi. Nah, gitu. Fa'ala yaf'ilu fi. Karena semua hilang kan? Ainnya apa? Oh, kok fi sih? I. Qaf kan? Afwan. Ya, qaf apa? Ain kan? Ain. I, bukan fi. I. Iya, qafnya kan wa ko a kan gitu ya. Wa ko ya asalnya. Nah, ki yang terakhir berarti sisanya apa? I. Maka wazan wa ko ya ki adalah fa'ala yaf'ilu i. Fa'ala yaf'ilu i. Baik? Itu wazannya.
Taib, ini selesai ilal dengan ketiga bentuknya. Tidak apa-apa kita ngulang biar lebih mantap lagi untuk kaidah-kaidah ini ya. Jadi perhatikan kaidah-kaidahnya itu, kaidah-kaidah dalam ilal. Coba perhatikan di situ untuk waqo. Waqo al-amru huna ki di baris ketiga. Waqo al-amru huna ki. Kata waqo fi'il amarnya adalah ki. Kok bisa bagaimana caranya? Waqo jadi ki, khudzifatil waw minal bidaya, dihilangkan waw dari awal. Jelas ya? Dihilangkan waw dari awal. Sudah? Nah, ya ini karena jadi ya yaqi. Asalnya kan yauqi. Sudah. Kemudian wal alif al munqalaba anil ya. Kemudian dihilangkan juga alif yang merupakan perubahan dari ya karena asalnya kan waqoyah. Nah, dihapuskan alifnya juga di akhirnya. Kenapa dihapuskan di akhir? Karena fil amr. Ya, waw itu yang dihilangkan karena proses ilal. Jelas? Nah, nanti kita akan terangkan. Ya, sedikit-sedikit dulu kaidahnya karena sorof itu ini yang ini menghafal kawaid ilal ini, sorof ini. Makanya dicicil dikit-dikit, ya mumpung sekarang kan baru 3. Udah ya, dia mungkinkan dihafalkan baik-baik. Jelas? Nanti sedikit semakin bertambah pelajaran akan ada tambahan ilal yang lain. Akan ada tambahan ilal yang lain. Baik, Allahu taala alim bisawab. Naktafi. Nasallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.